Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial penggunaan e-learning untuk dosen prodi Pendidikan Matematika. Baik, Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menambahkan kuis atau fitur penilaian dalam e-learning Simari. Pertama-tama misalnya kita edit dulu di sini. Nah, topiknya atau pertemuannya dengan nama ujian seperti ini. Biasanya ketika mengedit topik, saya akan meng-hide dulu supaya tidak langsung kelihatan oleh mahasiswa. Kemudian add an activity or resource, di sini kita pilih yang quiz. Baik, kemudian nama kuisnya apa? Seperti ini misalnya, ataupun misalnya ditambahkan nama mata kuliah. Seperti ini. Kemudian di bawah sini terdapat beberapa setting-setting yang bisa kita ubah, misalnya untuk timing yang bisa kita yang sering kali digunakan, open this quiz dan close the quiz. Misalnya kita akan memberikan waktu dari mungkin di hari tanggal 9 misalnya, kemudian kita akan membuka kuis mulai pukul 10 dan akan ditutup kuisnya di hari yang sama pada pukul katakanlah pukul 12. Time limit ini artinya mahasiswa ketika mulai mengerjakan sampai terakhir mengerjakan itu kita batasi waktunya, misalnya waktunya adalah 90 menit. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini adalah ketika kita menyeting untuk open dan close di sini kan 2 jam, sedangkan time limitnya ini dikerjakan selama 1,5 jam. Jangan sampai open dan close-nya ini lebih sedikit waktunya daripada time limitnya. Untuk di bawah sini tidak perlu diubah karena ini default-nya otomatis yang paling atas. Default-nya ini adalah semua yang dikerjakan mahasiswa akan tersubmit otomatis. Jadi ini sebaiknya yang tersubmit otomatis. Kemudian bagian appearance atau bagian layout ini kita bisa pilih mana layout yang paling sesuai untuk ujian kita. Misalnya untuk every question artinya untuk setiap halaman dia akan ditampilkan dalam satu halaman. Jadi setiap pertanyaan dalam satu halaman. Kalau misalnya never atau all question on one page, jadi misalnya kita punya 5 soal, langsung 5 soal itu tampil dalam halaman tersebut. Kalau every question, mahasiswa akan mengklik jadi misalnya ada 5 soal, nanti juga akan ada 5 toggle atau button untuk mereka bisa bolak-balik dari satu nomor soal ke nomor soal yang lain. Seperti halnya dalam ujian-ujian berbasis komputer pada biasanya. Baik, ini kita save and return to course. Ini adalah tempat kita akan melakukan atau input pertanyaan di sini. Jadi belum ada pertanyaannya Bapak Ibu, kita klik di UTS Aljabar di sini, di bagian UTS, kemudian klik edit quiz. Kemudian di sini kita klik di bagian kanan ada tombol add, kita ambil add a question. Misalnya apa yang ingin bentuk pertanyaan yang akan kita tampilkan. Di sini untuk satu ujian kita bisa menggunakan berbagai macam bentuk pertanyaan. Bisa saja pertanyaan pertama misalnya adalah multiple choice. Misalnya jenis question text-nya.
Misalnya pertanyaan seperti ini, jenis-jenis penyelesaian untuk sistem persamaan adalah, kemudian karena dia multiple choice, kita bisa di sini menampilkan apa saja jawabannya. Misalnya pertanyaan pertama, mohon maaf, misalnya pilihan pertama adalah seperti ini. Jika kita masukkan grade di sini, maka otomatis setelah mahasiswa selesai mengerjakan ujiannya, kita akan dapat langsung mengetahui hasil ujian dari mahasiswa tersebut. Jadi yang mengoreksi adalah sistem ini sendiri. Nah, misalnya kita tidak menyeting di sini, maka kita akan diberikan penskoran atau default marknya seperti di sini. Jadi ketika betul dia dianggap 1 seperti itu. Sedangkan persentasenya terhadap ujian keseluruhan tidak dihitung. Jadi nanti kita akan olah sendiri hasilnya. Misalnya ini pilihan kedua. Seperti ini. Misalnya ada 4 pilihan jawaban seperti ini untuk yang pilihan ganda. Baik, tadi karena ini adalah satu jawaban yang benar saja, maka kita di sini akan memilih mana yang menjadi kunci jawabannya. Misalnya di sini kunci jawabannya adalah pilihan yang keempat. Kita pilih pilihan keempat sebagai yang grade-nya 100%, sedangkan yang lain tidak ada grade. Jika kita lihat previewnya, akan ditampilkan di sini di window yang baru. Baik, ini adalah preview dari pertanyaan yang kita buat tadi, yang akan tampil di akun mahasiswa. Seperti ini. Baik, kita akan tambahkan pertanyaan yang lain. Kita save change, kemudian di sini klik add a new question. Di sini ada beberapa yang bisa digunakan. Misalnya kita gunakan sekarang yang numerikal. Langkahnya sama seperti tadi. Misalnya kita akan memberikan pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan seperti ini, pertanyaan sederhana, bagaimana penyelesaian untuk nilai A, seperti itu. Nah, kemudian di sini akan kita berikan beberapa pilihan jawaban. Misalnya di sini kita berikan baik, di sini akan kita berikan penilaian. Bisa saja yang hasilnya benar itu kita berikan grade-nya 100%. Tapi misalnya ketika dia menjawab 2 yang bukan merupakan jawabannya, di sini kita berikan misalnya boleh kita berikan nilai misalnya 10% ataupun non juga bisa maksudnya. Jadi tergantung dari skor. Ketika jawaban salah ingin diberikan apa di sini. Non berarti dia tidak akan diberikan nilai apapun jika menjawab hasil 2. Misalnya di sini kita pasang 10% supaya berbeda dengan yang pilihan ganda biasa. Kemudian di sini juga 10% misalnya. Kita save change and continue editing. Dan kalau kita klik preview, di sini akan muncul seperti yang tadi kita setting.
Nah, di sini adalah isian bentuknya. Jadi, mahasiswa akan mengisi dengan angka atau bilangan di sini dari nilai A yang memenuhi. Seperti itu. Baik, kita save change. Kemudian, di sini sudah ada 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini bisa kita ubah urutannya Bapak Ibu dengan mendekatkan mouse kita ke ini tanda ini ya, yang segala arah ini, kemudian bisa kita tarik dengan menekan tombol klik kiri di mouse, seperti itu. Kemudian di drag saja ya, diseret seperti itu, maka dia akan berpindah. Dan di sini juga ada tombol shuffle, artinya kalau kita klik ini, maka pertanyaan yang tampil di tiap mahasiswa akan berbeda-beda urutannya. Baik, misalnya kita tambahkan satu pertanyaan lagi, add a new question, kemudian kita klik di sini misalnya yang easy. Nanti kita akan lihat apa kegunaan dari easy ini. Seperti ini misalnya penyelesaian SQL dengan operasi baris elementer. Kemudian pertanyaannya seperti ini, dan kita untuk soal matematika, misalnya kita ingin memasang equation di sini, salah satu caranya adalah kita pasang dengan bentuk gambar. Jadi misalnya Bapak Ibu punya file soalnya, kemudian Bapak Ibu bisa simpan snip atau potongan-potongan dari equation yang akan dipasang. Baik, misalnya kita punya contoh soal yang seperti ini. Jika ini ingin diperkecil, diklik kanan saja sehingga muncul dot ini semuanya. Nah, kita sesuaikan. Kemudian tambahkan perintah, tuliskan caranya. Misalnya perintahnya seperti ini, tuliskan caranya di lembar jawaban, kemudian upload foto jawaban Anda. Nah, karena dia easy di sini, maka karena kita minta mereka untuk mengirimkan jawaban berupa gambar, di sini accepted files-nya kita pilih, cuman 1 misalnya. Kemudian kita pilih karena dia akan berupa gambar, jadi image files, save change, attachment are optional. Kita bisa klik attachment are optional, atau misalnya kita minta harus ada attachment seperti ini. Di sini yang kita bolehkan berapa, misalnya unlimited, misalnya, atau cukup 1 saja. Tapi untuk mengantisipasi sebaiknya klik unlimited. Kemudian di sini feedback ini bisa diisi misalnya ketika mahasiswa sudah mengumpulkan jawabannya, maka apa tanggapan otomatis dari sistem yang akan muncul di layar atau di akun mahasiswa. Seperti ini. Nah, untuk grading sendiri, karena ini adalah soal essay dan kita minta di sini jawaban berupa gambar, maka tidak ada sistem grading, artinya harus dikoreksi secara manual seperti itu. Jika sudah, save change. Baik, ini sudah ada 3 pertanyaan, di mana di sini terlihat jenis pertanyaannya apa saja, pilihan ganda, kemudian ini isian numeris, dan ini adalah essay. Baik, demikian tadi adalah untuk setting kuis atau penilaian di e-learning Simari. Di sini kita bisa lihat preview dari pertanyaan yang sudah kita buat. Di pertanyaan yang ketiga, ini misalnya, maka
akan tampil di mahasiswa seperti ini. Kemudian mereka bisa upload jawabannya dengan menekan tombol insert atau edit image. Baik, demikian Bapak Ibu untuk tutorial menambahkan kuis ataupun menambahkan ujian di e-learning Semari. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.